Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2, 12 IPS 1 dengan materi sikap selektif dalam bidang politik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aura Putri Sakina dengan nomor absen 4 akan menjelaskan secara abstrak sikap selektif dalam bidang politik. Saya Zalika Friska Soraya, absen 10 dari kelas 12 IPS 1, ingin membicarakan tentang faktor-faktor sikap selektif dalam bidang politik. Nama saya Hana Zabrina, absen 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Syifa Maulida, absen 20 dari 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasal-pasal dalam sikap selektif dalam bidang politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raskila Asya dari 12 IPS 1, absen 32. Saya akan membacakan kesimpulan terhadap sikap selektif di bidang politik. Nama saya Narayana Fatahullah, absen 25, dan saya akan menjelaskan dampak dari sikap selektif dalam bidang politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Muspitasari dari 12 IPS 1. Di sini saya sebagai editor. Oke, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan sikap selektif? Sikap selektif adalah sikap memilih atau melakukan penyaringan. Pemilihan dilakukan untuk memisahkan hal baik dan hal buruk dari sesuatu. Sikap selektif dilakukan dengan cara melakukan identifikasi terhadap segala sesuatu yang terkandung dalam suatu objek, kemudian memilih yang baik dan membuang yang buruk. Jika dikaitkan dengan kemajuan iptek, maka sikap selektif bertujuan untuk memisahkan hal-hal yang menguntungkan dan merugikan yang ditimbulkan dari iptek. Pemisahan dilakukan agar kita bisa mengambil hal-hal yang menguntungkan saja dan membuang semua yang bersifat merugikan. Dengan begitu, kita akan terhindar dari dampak negatif kemajuan iptek. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lainnya dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, menghormati, serta menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Misalnya dalam pilkada atau pemilihan kepala daerah, ada saksi dan pemantau dari masyarakat sipil. Ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Reformasi dilakukan secara berkala agar tidak monoton dengan mengurai kembali aturan internal dari lembaga tersebut. Nomor 4 yaitu memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima yaitu menegakkan supremasi hukum. Terakhir yang keenam yaitu memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, silahkan. Ada 4 faktor yang bisa dikedepankan dalam bidang politik, yaitu demokratisasi, hak keterbukaan, hak asasi manusia, dan kebebasan. Terkait hal tersebut, negara-negara adidaya yang menjadi acuan bagi negara-negara yang masih tergolong negara berkembang. Acuan itu dibuat berdasarkan kepentingan negara adidaya, bukan berdasarkan kondisi negara yang bersangkutan. Nah, jadi jika suatu negara tidak mengedepankan hal tersebut, maka akan dianggap sebagai musuh bersama. Terima kasih. Saya akan menyebutkan beberapa contoh sikap selektif terhadap pengaruh dari kemajuan iptek di masyarakat dalam bidang politik. Yang pertama, dengan tetap memegang teguh dan melakukan pengamalan terhadap nilai agama, budaya, nilai dasar, serta konstitusi NKRI yaitu UUD 1945. Yang kedua, mampu melakukan penyaringan akan pengaruh iptek dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dalam agama, budaya, di dalam kehidupan lingkungan sehari-hari. Yang ketiga, di mana mengaktifkan masyarakat sipil dalam ruang atau arena maupun ranah di bidang politik yang ada pada masyarakat. Yang keempat, dapat menciptakan perangkat hukum di masyarakat yang mana mengabdikan kepada kepentingan nasional. Yang kelima, mendukung terhadap penggunaan iptek
yang dapat mendorong tumbuhnya sikap toleransi dan tolong-menolong. Yang keenam, menolak terhadap pemanfaatan atau pengaruh iptek yang berpengaruh buruk akan HAM serta menyalahi ketentuan dan supremasi hukum yang berlaku. Yang ketujuh, dapat menanamkan sikap akan kebebasan yang mana dalam tanggung jawab terhadap pemanfaatan suatu kemajuan dan perkembangan iptek di dalam masyarakat itu sendiri. Yang kedelapan, dapat menumbuh kembangkan suatu sikap demokratis dan menghormati hak-hak orang lain dalam segala aspek kehidupan di masyarakat. Yang kesembilan, melakukan maupun mengadakan reformasi terhadap lembaga politik agar dapat menjalankan fungsi dan peran lembaga politik itu dengan baik dan benar untuk kepentingan masyarakat. Yang terakhir, yang ke-10, melakukan penguatan atau memperkuat posisi Indonesia di dalam lingkup atau kancah dunia melalui politik internasionalnya tersebut. Ada yang perlu diketahui, berdasarkan kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memiliki teknologi atau netral teknologi. Pemerintah telah menyusun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang kalian kenal dengan nama UU ITE. Sebagai pelajar, terdapat beberapa butir yang sekiranya perlu mendapatkan perhatian lebih dari undang-undang tersebut, yaitu agar kita dapat lebih bijaksana dalam menggunakan teknologi, khususnya teknologi komunikasi. Dan informasi isi pasal tersebut adalah sebagai berikut. Pasal 28 ayat 1 berbunyi, setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ayat kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Pasal 29. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Disahkannya undang-undang tersebut adalah cara pemerintah untuk menghindari pengaruh negatif terhadap kemajuan teknologi dengan meminta penggunanya untuk bertanggung jawab dalam penggunaan pemanfaatan teknologi tersebut. Dampak sikap selektif dalam bidang politik. Salah satu contohnya yaitu melalui paham demokrasi Pancasila. Paham demokrasi Pancasila ini menciptakan pemerintah yang kuat, mandiri, tahan uji, serta dapat mengelola konflik kepentingan yang bisa menghancurkan persatuan dan kesatuan. Apalagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang pluralistik dapat memperteguh wawasan kebangsaannya melalui wawasan Bhinneka Tunggal Ika. Negara dan bangsa Indonesia harus mampu memperlihatkan eksistensinya sebagai negara yang mandiri dan yang kuat, tanpa meninggalkan kemitraan serta kerjasama dengan negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, saling menghargai, dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membangun dan mengembangkan demokratisasi di segala bidang. Yang kedua, melibatkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, melakukan reformasi lembaga politik agar dapat menjalankan fungsi dan peranannya dengan baik dan benar. Yang keempat, menguatkan kepercayaan rakyat melalui cara penegakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dan yang terakhir, penegakan supremasi hukum dan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Sekian uraian singkat tentang sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Salam NKRI dan tetap semangat. Merdeka!